Dari 95 ya. Berawal dari make up jenazah dulunya. Make up jenazah? Iya, karena buah alpukat, biji alpukat bentuk rahim wanita itu. Ya, jadi sebenarnya obat untuk yang susah punya anak tuh gampang banget. Dijadikan suatu hambatan Anda menjadi suatu motivasi Anda untuk Anda tetap terus maju, tetap berjuang, dan insya Allah Allah akan meridhoi semua itu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ada yang nyambut. Senang sekali di saat ini, di kesempatan hari ini, Abah kembali bisa menjumpai pemirsa di Bravo Channel Indonesia yang selalu di hati dan dinanti. Kalau kata pantun begini, aya urap kalapa nganggo gabah. Ya. Asik. Ka Cikopo jalan ka Cimaganti. Keren. Salam jumpa kembali bersama Abah di Bravo Channel Indonesia yang selalu di hati. Ya, pemirsa sadulur salembur, senang sekali di kesempatan hari ini bisa menjumpai para pecinta Bravo Channel Indonesia ya, yang selalu menyaksikan, yang selalu menantikan konten-konten kreatif ya, yang selalu kami berikan kepada pemirsa Bravo Channel Indonesia. Dan di saat kesempatan hari ini sudah hadir ibu kreator ya, salah seorang ibu-ibu. Dia nggak mau disebut pelaku, pengen disebut kreator. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Eva ya. Iya Abah. Ibu Eva panggilannya. Aku tetap mungkin bisa dijelaskan panjangnya itu Ibu apa? Oke, namanya Eva Hadi Handareno, cuman agak susah ya. Agak susah. Orang-orang lebih kenalnya Eva Bunbun. Eva ya. Bunbun. Iya, karena dulu berawal dari siswa-siswa saya manggilnya Bu gitu. Oh, terus dari kata Bu, ya, Bunda gitu kali ya. Bunda, dari Bunda. Dari Bunda, baik. Terus kalau diulang itu kan lebih enak ya kalau manggilnya pengulangan. Jadi Bun. Bun-bunan. Bulat bundar sih sebenarnya. Bulat bundar. Ya. Oke. Di studio saat ini Bu Eva akan mengajak kita semua para pecinta ya Bravo Channel Indonesia untuk kita ngobrol terkait kreator tadi ya. Ibu seorang kreator dari berbagai produk Bu ya. Waduh, luar biasa ya. Ibu seorang ibu ini ibu rumah tangga tentunya ya. Yes. Ibu rumah tangga tentunya. Ibu usianya berapa sekarang? Usianya, jangan ngomong. Jangan ngomong ya, jangan ya. Ya, tahun 72 udah nggak tahu deh. Udah ketahuan. Udah ketahuan ya, udah tua masih, banget ya. Masih mudaan Abah tuh kalau gitu ya. Iyalah. Iyalah pastinya. Abah baru tahun 80. Oh gitu. Keren. Ya. Pemirsa Bravo Channel Indonesia, Ibu Eva ini salah seorang kreator tadi ya, dan terlihat di sini banyak sekali produknya. Ini ada herbal, ada juga ini sabun. Ini pertama Ibu menjadi apa ya namanya, kreator atau bukan pelaku ya, kreator dari produk-produk usaha itu, diantaranya dari sejak kapan Ibu, diantara yang ada di sini? Oke, sebelumnya saya ini bergelut awalnya. Bergelut ya. Bergelimpangan dong. Bergelimpangan ya. Tadinya kan nggak mau disebut pelaku ya, karena pelaku itu lebih kepada pelaku kejahatan gitu. Kenapa saya pengen disebut kreator? Karena di mana UKM itu dibutuhkan kreativitas. Oke. Oh, Ibu dari UMKM. Iya, saya dari UKM Kabupaten Bogor. UMKM Kabupaten Bogor. Ya. Berarti ini ini ya masuk kepada UMKM kita di sini. Mudah-mudahan UMKM-nya semakin naik. Iya, amin. UMKM naik kelas semakin membuat banyak orang untuk berinovasi, terus bikin produk seperti itu ya. Awalnya saya memang sekolahnya jurusan kecantikan, anatomi dan fisiologi kecantikan di SMK Negeri Bogor. Lalu saya lanjut kuliah di Jogja. Memang jurusannya anatomi dan kecantikan juga. Pantesan Ibu cantik ya. Ya karena saya perempuan, Pak. Ya. Kalau ganteng Abah dong. Oke. Lalu kebetulan saya dapat beasiswa di
Odaiba Jepang waktu itu untuk shiatsu, untuk terapis-terapisnya. Dan saat ini saya pegang untuk terapi untuk yang susah punya anak, yang stroke seperti itu. Ya, dengan bahan-bahan herbal dan pijitnya itu karena kebetulan saya sekolah pijit juga, anatomi dan fisiologi. Nah, dari situ terus 2016 itu saya dari 95. Nah, dari 95 ya. Berawal dari make up jenazah dulunya. Make up jenazah? Iya, karena kan jurusannya kecantikan ya. Jadi banyak yang dipelajari dari anatomi dan fisiologi, kecantikan, terus pijit memijit, rambut, kulit seperti itu. Luar biasa, segala macam Bu ya. Segala macam luar biasa. Tapi kan kita harus tekun ya. Jadi nggak bisa kita rakus ambil semuanya dan kita nggak mungkin booming semuanya gitu kan. Jadi kita mencari ininya di mana sih itunya gitu ya. Di mana sih sebenarnya aku itu lebih expertnya gitu. Ternyata saya lebih suka di pijit. Sebenarnya bukan disuka awalnya. Jadi pas tahun 2016 itu di posisi jatuh-jatuhnya saya, di mana saya nggak punya apa-apa dan saya harus single parent dengan 2 orang anak saya, dan saya memang sudah punya beberapa anak yang harus saya bina. Itu kan nggak mungkin saya berdiam diri terus kita memangku tangan minta sama orang, itu nggak mungkin. Jadi dari situlah saya berpikir ini yang di dapur ada barang apa ya? Nah, ada beras yang bisa diolah, gitu yang bisa menghasilkan uang, gimana caranya gitu kan. Kebetulan bapak saya seorang profesor biologi, jadi banyak tumbuh-tumbuhan. Bapak orang tua ibu orang tua saya, bapak saya, papi aku itu di biologi dulu di LIPI. Nah, di situ ada buku-buku macam-macam obat-obat tradisional. Nah, disitulah mulai yang tadinya saya nggak tertarik sama tanaman-tanaman, itu akhirnya karena kebutuhan ya. Jadi kita berkembang di situ. Nah, saya pelajari bagaimana caranya bikin beras kencur, bagaimana orang sakit pegel-pegel gitu, tapi dengan yang ada di dapur. Nah, orang masuk angin, kita kasih aja herbal-herbalan, jahe, sereh, cengkeh, kita rebus, kita minum. Nah, zaman dulu kan benar-benar semuanya serba herbal ya. Betul. Gitu. Oke, tadi Abah dengar Ibu terkait bisa mijit. Bisa mijit orang yang stroke. Ada juga yang keturunan itu ya, yang punya anak ya, ingin mempunyai keturunan. Ini proses Ibu bisa itu proses dari pendidikan atau seperti apa? Ya, belajar gitu. Ya, belajar karena memang ada pelajaran anatomi dan fisiologi dan setiap orang letak rahimnya itu kan berbeda-beda ya. Ada yang di dalam, ada yang ini, beda-beda. Seperti buah alpukat, biji alpukat, bentuk rahim wanita itu. Ya, jadi sebenarnya obat untuk yang susah punya anak tuh gampang banget, tinggal makan alpukat. Makan alpukat itu si suaminya apa istrinya yang dua-duanya. Kenapa? Karena memang di Qurannya sendiri ada bahwa obat yang terbaik untuk untuk sperma dan kandungan itu ada di alpukat. Iya. Dan jangan lupa, jangan salahkan Allah dulu karena kebiasaan-kebiasaan kita juga, pola pikir kita juga. Jadi kalau misalkan kok saya belum hamil-hamil ya, tapi mungkin posisi makannya makan nakal gitu loh. Maksudnya makan nakal tuh apa? Makan yang tidak harus kita makan sebagai makanan pokok itu kita makan. Atau makanan juga yang merusak gitu kepada makanan-makanan yang jaringan untuk bisa proses yang menyebabkan residu ya di tubuh kita. Nah, adalah makanan-makanan jajanan yang seperti itu kan, itu banyak banget digandrungi banyak orang ya. Nah, itu sebenarnya yang harus kita hindari. Nah, terus kita jangan terlalu sering minuman dingin. Minum dingin, makan pedas. Es-esan gitu ya. Makan pedas juga. Makan pedas juga. Asam juga. Asam gitu ya. Iya, asam. Hasum kalau itu mengganggu juga ya. Iya, jadi pola pikir. Lalu bagaimana caranya kita menghadapi persoalan? Kan kita nggak selalu happy terus ya. Pasti ada aja ya yang ganggu pikiran kita atau ininya. Tapi kita jangan sampai terpengaruh karena saat hormon kita tidak aktif, itu justru akan semakin aktif dengan adanya kita pikiran. Jadi sangat berpengaruh. Ke jenis kulit juga itu akan pengaruh loh, Abah. Maksudnya jenis kulit? Jadi kalau misalkan kita kesel, pasti kulit wajah kita mau nggak mau akan keluar kelenjar keringatnya semakin banyak dari hari biasanya. Iya. Jadi yang kita nggak bisa bilang, oh kulit aku nih berminyak terus, ya enggak. Tapi kalau misalkan kita bagaimana caranya biar kulit kita tetap normal, itu kita harus bisa menjaga hati. Harus menjaga hati. Ada hubungannya Bu ya dengan kulit dengan menjaga hati. Iya, menjaga hati. Nah, terus pengaruhnya juga kalau kita ngomel-ngomel, walaupun ngomel sendiri nih Abah, itu bisa
merusak sel-sel kulit di wajah kita. Jadi cepet banget berkerut-kerut. Cepet tua. Makanya jadi kalau lagi emosi lebih baik. Jadi awet tua Bu ya. Jadi lebih baik wudhu, terus kita tiduran aja dulu, nenangin hati. Seperti itu. Jadi jangan pernah kepengaruh dengan keadaan seperti itu. Oke, baik. Itu dari segi Ibu untuk terapinya ya. Selain terapi untuk tadi yang susah keturunan, yang stroke itu gimana Ibu? Kalau stroke kita lihat dulu, jadi saya coba pegang karena kan kita ada beberapa titik di tubuh kita yang aku pancing dulu nih. Ini masih bisa ada kesempatan untuk sembuh atau tidak seperti itu. Nanti setelah saya pijit, misalkan mulai ada gerakan-gerakan, itu bisa dibantu dengan herbalnya seperti itu. Ada herbalnya. Ada herbalnya. Hasil Ibu, produk Ibu sendiri? Ada beberapa. Jadi produk saya digabung dengan produk luar yang memang tidak diminum. Jadi hanya dioles aja. Dioles aja. Dioles aja. Baik, Ibu kan tadi disampaikan dari UMKM ya. UMKM tentunya masuk Ibu di Kabupaten Bogor ya. Ya, Kabupaten. Baik. Sudah masuk ke UMKM Koperasi UMKM keanggotaan? Iya, kalau koperasinya saya memang belum. Cuman saya memang binaan dari Dinas Koperasi. Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Bogor. Iya, Kabupaten Bogor. Saya pegang Kecamatan Ciomas. Kecamatan Ciomas Ibu ya? Oke. Untuk ini yang ada di depan ini hasil-hasil dari UMKM Ibu ini apa aja nih Bu? Oke, ini ada minyak angin. Minyak angin ini aku sebenarnya ada 2 tube. Kalau yang ini yang disemprot, Abah. Disemprot. Kenapa disemprot? Karena saat saya ada permintaan waktu di Belanda, itu minta aku nggak mau yang roll on. Pertama kali saya bentuknya roll on. Ya, bentuk roll on, gelas kaca, dan itu saat pengiriman ke Belanda itu pecah. Sampai ke Belanda ngirimnya Bu ya? Alhamdulillah, ke Belanda. Luar biasa. Waktu itu ke Turki juga. Gitu. Jadi banyak mahasiswa-mahasiswa ya. Yang sekolah di sana, dan kita bawa produk saya dijualin di sana. Itu salah satunya yang sudah di luar dijual ke luar negeri ini. Ini herbalnya si minyak angin ini ya. Dan ini hebatnya lagi, dulu cuman 5 rempah, sekarang ada 99 rempah. Maksudnya? Iya, tadinya kita cuma pakai serai, jahe, kencur. Sekarang ada 99 rempah. Banyak banget Bu. Iya, itu hadiah dari anak saya. Jadi kebetulan anak saya lulusan analisis. Nyari 99 rempah dari mana ya? Apa aja? Bingung sampai. Iya, ini risetnya sampai 4 tahun Abah. Maksudnya? Riset sebelum kita launching ini ya, dicoba dulu ke orang, terus ini rasanya bagaimana, kurang apa, terus ini bisa mengikuti suhu tubuh. Jadi saat kita gunakan 1 botol ini di 5 orang, itu rasanya akan berbeda. Jadi ada yang kerasa hangat, ada yang tidak terasa apa-apa. Kalau yang tidak terasa apa-apa, dia sehat. Tapi kalau hangat, dia kurang istirahat 4 jam. Nah, kalau panas itu biasanya kurang istirahat 8 jam dan sudah membutuhkan asupan vitamin seperti madu, habatau sauda. Luar biasa. Ini yang ini? Ini yang minyak. Nah, kalau itu sabun sereh, Abah. Sabun sereh. Ya, jadi saat pembuatan si minyak ini kan ada serehnya. Jadi ampasnya tuh kita gunakan untuk bikin sabunnya. Nah, jadi tidak ada yang terbuang. Kayak misalkan ini juga kita ada lulurnya. Lulurnya kita ini tradisional banget. Yang ini Bu? Bukan, kalau ini buat wanita. Ini? Nah, ini lulur sama yang satu lagi Abah, maaf, yang ini. Yang ini? Nah, ini kita dari beras. Dari beras, juga dari beras biasa. Beras biasa yang sudah direndam Abah. Direndam 24 jam. Lalu ada bengkuangnya juga. Jadi tidak memutihkan tapi mencerahkan. Tidak memutihkan tapi mencerahkan. Jadi muka kalau sudah pakai ini cerah gitu Bu ya. Cerah ya. Karena kalau memutihkan itu biasanya ada kandungan hidrokinonya. Iya. Sebenarnya hidrokino itu bukan dilarang selama di bawah 0,2% itu masih tidak apa-apa karena untuk menghilangkan pigmentasi. Tapi kalau saya enggak, jadi jangan berharap bisa cepat-cepat putih gitu ya. Karena kita hanya mencerahkan dari bahan-bahan tradisional. Kalau cepat putih pakai ini aja Bu ya, pakai kapur. Pakai kapur. Iya benar Abah. Ini kita ada handbody juga Abah. Ada handbody juga. Berapa produk ini? 1, 2, 3. Sebenarnya ada 13 item. Harumnya coba Abah suka nggak? Harum banget. Sengit pisan. Itu dari bahan apa Bu? Ini kita dari beras juga, terus ada bengkuang juga, terus ada tambahannya green tea sama melati. Oke. Ya, esensi.
semua ini diproduk atau dibuat di Ibu sendiri di rumah? Di tempat kita ada tempat, ya ada. Cuma packagingnya aja di rumah, tapi kita ada, karena ini kan ada cair dan padat, itu tidak boleh disatukan, karena dari izin BP POM itu tidak boleh disatukan, dan terpisah rumah seperti itu. Berarti Ibu di luar biasa deh ya, udah banyak hasil produknya ya di home industry. Udah berapa pegawai karyawan Ibu sampai sekian banyak ini? Ini kan baru berapa? Tadi Ibu bilang berapa? Ada 13 item. Ya, tapi yang booming ya ini, yang ini. Yang boomingnya ini. Ya. Dulu sebelum Covid saya punya 20 karyawan. Tapi sebelum COVID. Tapi sekarang saya cuman ada 10 dan itu pun mereka freelance seperti itu. Kenapa? Jadi karena untuk mengurangi cost dan mereka mengerjakan saat kita bikin produk aja. Misalkan kita bikin 1000 produk, ini kan awet sampai 1 tahun. Ya. Nah, dari ke semua ini nih Bu ya, kan kalau buat itu setiap hari atau enggak, kita seminggu sekali. Seminggu sekali. Jadi tergantung kepada pesanan juga kali ya. Alhamdulillahnya sudah rutin. Jadi minimal sebulan tuh ada 500 pieces. Udah rutin. Udah ada istilahnya, udah tidak mikir lagi harus jual kemana. Udah ada resellernya. Seperti masih kecil-kecilan, ya. Luar biasa. Terus untuk itu Ibu di koperasi sendiri nih Bu ya, di UMKM sendiri, sejauh ini pembinaan yang dilakukan oleh UMKM kepada Ibu seperti apa Bu? Alhamdulillah banget. Pertama untuk semua UMKM itu jangan males-males datengin ke dinas-dinas, karena ibaratnya kita kan mau memperkenalkan produk kita. Ya kalau bukan kita yang memperkenalkan, siapa lagi coba, ya kan? Sekarang salah satunya di sini ya, perkenalkan produk Ibu ya. Terima kasih banyak ya Abah. Jadi nanti pemirsa BCI kalau mau produk ini ke BCI ya, beberapa channel Indonesia pasti ada. Sip. Jadi dari dinas-dinas itu kita dipermudah untuk perizinan seperti hakinya, halalnya, BP POM-nya, pengemasan yang baiknya seperti itu. Kalau untuk produk-produk makanan biasanya kita ada untuk packaging seperti itu. Jadi semuanya dibantu oleh pemerintah. Alhamdulillah oleh dinas-dinas. Jadi koperasi UMKM Kabupaten Bogor Bu ya tadi. Ya, untuk pemasaran semua udah tidak sudah menemui kendala lagi Bu ya? Insya Allah. Kalau kendala, mungkin kendalanya lebih kepada pengembangan ya. Pengembangan ya. Karena kita harus tetap inovasi dan kita tetap harus cek produk. Karena kan kayak BP POM aja itu masanya kan kita 5 tahun ya. Jadi setelah 5 tahun kita harus benar-benar lagi mengontrol produk kita. Ya. Ini kan Ibu tadi sudah menyampaikan ya, ini boleh juga Bu diantara yang ada di sini itu kan biar pemirsa BCI juga tahu nih berapa sih harganya gitu ya, tawarkan seperti yang ini minyak anginnya minyak angin ini. Kalau di Ibu di pasaran umum ada nggak Bu? Saya adanya di Alibaba. Di Alibaba. Ya, di Alibaba. Lalu kita ada di medsos ya. Jadi di situ WA langsung ke saya dan biasanya ada reseller. Langganan saya itu dia jadi reseller. Nah, ini harganya tuh 50.000. Ya, tapi kalau ngambil 50 pieces dapat diskon. Kalau ngambil 50 pieces dapat diskon. Kalau beli 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 mah tetap aja segitu. 50.000 ya. Jadi kita ada yang roll on ya. Kalau roll onnya 20 ribuan. Biasa jualnya 25 dan ambil ke saya jadi 20 ribu. Terus kalau lulurnya ini 15.000. 15.000. Ya, ini bisa 3 kali pakai loh. 3 kali pakai segitu ya. Kalau yang ini sebenarnya sama, lulur juga, tapi kita pakai packagingnya. Ini biasanya untuk orang-orang yang seneng traveling. Jadi kan udah ada tempatnya. Iya, bubuknya ini wangi banget, Abah. Abah udah pernah nyobain sabunnya belum? Kemarin udah. Enak nggak, Bah? Enak. Buat muka, buat badan, buat gatal-gatal. Buat semua ya. Iya. Ini kalau misalkan satuan 15.000, tapi kalau kalau ngambil banyak bisa jadi 10.000. Seperti itu. Untuk ini Bu, pemasaran udah nggak masalah. Ini harganya juga udah ini Bu. Ibu kan
udah banyak nih omset ibu nih Bu nih kepada pemirsa biar tertarik ini. Apa-apa Bu omset ibu ini dalam sebulan gitu udah sendiri nih, boleh dong untuk apa namanya motivasi kepada pemirsa BCI gitu bisa bergabung dan bisa juga bergerak gitu usaha sendiri seperti Ibu Eva ini nih. Ya sebenarnya bisnis saya tuh ada beberapa. Jadi ini bisnis untuk yang terapisnya, terapisnya untuk yang pijit. Nah kalau ini bisnis produknya. Lalu kita ada rias pengantin. Ada rias pengantin juga. Rias jenazahnya saya udah enggak gitu ya. Terus yang ada tadi mandiin apa muka jenazah udah enggak. Itu udah enggak. Awal-awal aja. Sekarang udah ke pengantin. Udah ke pengantin. Pernikahan. Luar biasa. Lalu saya juga bergerak di jualan produk di salah satu bisnis syariah. Itu ada 5 segmen, ada kecantikan, peternakan, perkebunan, dan beberapa lagi gitu. Luar biasa. Jadi bagaimana caranya kita punya usaha tuh jangan satu, jadi harus berkembang dan kita harus berkolaborasi. Karena kalau kita nggak berkolaborasi, bagaimana kita bisa berkembang? Betul. Seperti itu. Dan jangan pelit ilmu ya. Nah itu dia. Kalau jangan pelit ilmu, bagaimana nih cara apa namanya tips sukses nih seperti Ibu kepada pemirsa? Ya, jadi kalau misalkan ada yang bertanya kita mau ngurusin hakinya kemana ya? Nah kita kasih tahu ke dinas ini. Jadi kita ada dinas pariwisata, ada disdagin, ya, banyak dinas di di kabupaten ini banyak dinas yang bisa membantu kita UMKM. Jadi kita kenalin aja. Selama kita sudah bicara dengan yang punya nomor WA-nya, saya bilang Bu izin saya mau kasih ke salah satu UKM baru, boleh nggak Bu? Nanti beliau biasanya sangat welcome dan silakan kasih. Nah nanti disitulah mereka jalan sendiri ketemu sama orang-orang dinasnya seperti itu. Kan banyak zaman dulu jangan sampai kita jangan sampai nanti dia tahu nih nomor dinas ini nanti kan jangan. Nanti dia itu namanya pelit informasi itu Bu ya. Nggak boleh takut orang maju. Iya nggak boleh. Seperti itu nggak boleh. Ya, saat kita mempermudah urusan orang maka Allah akan mudahkan urusan kita. Amin. Luar biasa ini bener. Apa nama hebat Ibunya. Terus apa namanya tadi apa namanya omset Ibu lah. Udah banyak karyawan ya. Harus gaji karyawan gitu. Sabaraha sih Bu? Jangan sebut nominal. Jangan sebut ya. Pokoknya mah alhamdulillah gitu kali Bu ya. Alhamdulillah saya bisa biayain anak saya kuliah. Lalu yang satu lagi kelas 3 SMP dan saya punya beberapa anak sekitar 20. Jadi alhamdulillah bisa. Anak sekitar 20. Anaknya 20. Saya ngangkat anak, iya. Maksudnya? Ngangkat anak walaupun saya single parent, saya angkat anak. Oh, sampai 20 orang. Alhamdulillah. Dan kemarin saya baru nikahin dan tinggal 19 orang. Luar biasa, pemirsa. Ini pokoknya sungguh luar biasa ini ya. Mudah-mudahan sekali lagi menjadi inspirasi bagi pemirsa BCI dimanapun berada yang selalu menyaksikan ini, karena memang BCI ini dihadirkan ya, dibuat untuk memberikan ya inspirasi-inspirasi, informasi-informasi kepada masyarakat yang insya Allah memberikan manfaat ya. Oke, lanjut Bu. Terkait ini nih, kan kalau namanya kita udah mengenalkan, Ibu udah kenal, Ibu dari Ciomas, terus kalau orang selain ingin ya memperoleh hasil produk Ibu ke yang tadi ada di mana aja mungkin paling boleh dijelaskan sejelas-jelasnya ya. Mungkin dari Instagramnya, TikToknya, WA-nya, apanya, nomor HP-nya tadi udah disampaikan. Nomor HP-nya juga ada ya. Jadi kalau misalkan produk saya di medsosnya ada, atau lebih gampangnya kita buka Google, nanti ada nama saya di situ. Dan itu bisa dihubungin, alamat rumahnya juga ada di situ, tempat kita produknya di display di Ciomas. Nah itu ada semua di situ. Tapi kalau mau nomor teleponnya juga boleh kok. Aku ada nomor teleponnya. Catat nih. Ya, boleh
Boleh aku sebut ya, Abah? Boleh, biar UMKM semakin maju, Ibu semakin sejahtera, masyarakat Indonesia semakin sejahtera. Atau mau konsultasi tentang promil ini atau stroke ya, kita di stroke dan juga urus usaha hamil tadi ya, yang ingin punya anak, udah bertahun-tahun ya belum dikasih keturunan, udah usaha kemana-mana, namanya juga usaha, siapa tahu berjodoh sama Ibu ini ya, Ibu Eva ini. Silakan Bu. Oke, di nomor telepon 0813 89 39 2721. Oke, nanti dicantumkan di kontennya Bu ya, dicatat nanti. Sekali lagi Bu, mangga. Oke, ininya IG-nya ya. Teleponnya sekali lagi IG-nya. Oke, 0813 8939 2721. Gampang banget ya? Gampang banget. Pasti yang denger itu sambil dicatat nih. Sambil dicatat, sambil juga subscribe, komen, pasti udah dicatat. Ini di mana nih? Lanjut Bu. IG-nya kita ada di bunbun_terapi. Bunbun_terapi. Lalu Facebooknya di Eva Bunda. Lalu kita ada emailnya juga di bronosia.com bunbun. Seperti itu. Nanti ini bisa dicantumin aja ya, Abah ya. Ada kartu namanya kan ya, Abah ya. Betul, siap Ibu. Sip. Jadi kalau misalkan mau tanya-tanya tentang produk, mangga hubungin aja nomor telepon tadi. Atau mau tanya-tanya tentang promil atau stroke, insya Allah selama saya bisa ada di Bogor, insya Allah saya bantu. Tapi jangan marah kalau balasnya agak lama. Mohon izin karena saya mah katanya mau datang aja langsung, alamatnya di mana sih? Kalau datang langsung jangan. Karena saya ada tugas luar kotanya juga. Nggak netep tentu di rumah gitu ya. Kecuali kalau memang janjian gitu ya. Sudah janjian terlebih dahulu. Karena saya pegang di pesawat jet pribadi untuk yang penerbangan Indonesia Singapura, Indonesia Malaysia atau Indonesia Tokyo, seperti itu. Keren, luar biasa Ibu ini. Jadi harus sehat terus ya. Amin. Kalau kita berbagi ilmu, insya Allah kita sama Allah dikasih sehat. Amin. Tadi Ibu ya, kita jangan pelit doa untuk orang gitu ya. Jangan sampai orang doakeun atuh gitu ya. Sing enggal naik haji, sing enggal punya anak tapi hanya beri mulut aja, prakteknya enggak, itu jangan sampai seperti itu Bu ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kita tuh jangan minta didoakan orang, biar saja orang itu akan mendoakan sendiri. Oh gitu. Iya, jangan minta. Jangan minta aja. Karena biar tulus. Karena kalau dipinta biasanya jadi nggak tulus. Untuk ikhlas ya karena dipinta. Jadi kita paksa. Iya. Kalau segala sesuatu yang dipaksa nggak enak jadinya Bu ya, jadi nggak bermanfaat. Iya benar Abah. Oke, pemirsa, ini obrolan kita, obrolan singkat ini mudah-mudahan memberikan manfaat ya untuk pemirsa BCI, karena untuk sukses itu tidak juga harus dengan kita harus tadi Bu, banyak orang gitu ya. Tidak juga untuk sukses itu kita dengan modal yang besar gitu ya. Walaupun saya nggak nanya sama Ibu nih, modal pertama seperti apa, pasti ya apapun juga ada modalnya Bu ya. Modalnya saya justru yang dari bahan di rumah. Bahan di rumah aja tadi kan udah dibilangin ya. Dari beras. Ada beras, ada kencur, cengkeh, itu modalnya hanya itu kan. Hanya itu berawal. Itu maksudnya itu. Kita jadi punya kemauan. Nah itu, jadi kalau kita ingin sukses itu tidak usah bergantung kepada modal maksudnya, asal ada kemauan, istilah kata mah apapun bisa jadi cuan. Asal mau berusaha. Asal mau berusaha, berikhtiar, berdoa. Benar banget. Itu yang mau berdoa ya. Karena kalau kita sudah berpikir, aduh aku harus minjem uang dulu nih untuk bikin usaha, nanti yang ada saat kita berusaha sibuk dengan bayar utang. Iya nggak sih? Iya kan? Tapi lain halnya kalau misalkan kita berawal dari memang kita sudah mengembangkan yang ada, lalu kita butuh untuk mengembangkan itu, mau cari modal di luar juga monggo, berarti kan dia sudah punya invest seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita tercekik oleh keputusan kita sendiri. Tercekik. Baik, ini sudah lumayan kita ya obrolannya. Mungkin Ibu di closing statement-nya apa nih yang kita sampaikan kepada pemirsa BCI untuk tadi sukses ya
di dalam bidang UMKM-nya dan sukses di segala bidang Ibu yang Ibu geluti nih, silakan. Oke. Yang pertama bukan pelaku Bu ya. Bukan pelaku ya, kreator ya. Kreator Ibu ya sebagai kreator, silakan. Ya, oke. Jadikan suatu hambatan Anda menjadi suatu motivasi Anda untuk Anda tetap terus maju, tetap berjuang, dan insya Allah Allah akan meridhoi semua itu. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya, cukup itu aja. Cukup itu aja. Cukup itu aja. Luar biasa waktu yang singkat ini, mudah-mudahan sekali bermanfaat. Hatur nuhun Ibu. Oke, sama-sama. Sukses Abah. selalu. Terima kasih. Jangan kapok-kapok. Datang lagi ke sini. Sip. Ada produk baru. Insya Allah. Ada packaging baru. Nah, pokoknya mah mangga ya di BCI selalu untuk memberikan kemajuan, kemaslahatan masyarakat Kabupaten Bogor dari berbagai bidangnya tadi ya, bidang UMKM-nya, bidang informasi dan bidang-bidang lainnya untuk juga memberikan informasi kepada masyarakat. Iya, terima kasih BCI, terima kasih Abah. BCI, Grapo Channel Indonesia, Grapo Channel Indonesia, yang selalu di hati, selalu dinanti, selalu ditunggu informasi-informasinya yang insya Allah selalu diberikan kepada pamiarsanya. Pamirsa, sadulur, salemur, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ya untuk selalu komen, share, dan juga subscribe-nya. Jadi kalau dengerin, kalau baca itu ditakol tuh loncengnya ya, trong sekali ya. Jadi jangan komen-komen juga boleh-boleh, mau nanya-nanya ini ya terkait Ibu boleh. Mau ke sini juga ngobrol sama-sama boleh ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila salah kata. Terakhir, Grapo Channel Indonesia selalu di hati pamit mundur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.